Halo Sobat Tips itu, jumpa lagi dengan saya Ali dan kali ini saya akan membahas tentang inti SEO Google. Oke ya, karena pembahasannya kali ini berat ya, berat. Saya sambil ngopi nggak apa-apa ya. Jadi kan kemarin saya sudah upload 2 video ya. Sebelum ini saya sudah upload 2 video. Yang pertama itu adalah pondasi untuk membuat website kita cepat di ranking oleh Google atau disukai oleh Google, seperti itulah kira-kira intinya. Nah, video yang kedua adalah tentang 5 hal atau kemarin saya ngasih judulnya 5 rahasia supaya website kita cepat naik di page 1 Google. Tuh. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah inti dari ilmu SEO. Jadi ini juga penting. Tapi video yang pertama dan video yang kedua itu tidak kalah penting. Kenapa? Kalau kamu hanya menerapkan ilmu ini saja yang akan saya sampaikan nanti, website kamu tidak akan maksimal. Dan jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya karena saya udah ngasih tahu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang berkesinambungan, ilmu yang berkesinambungan ya, istilahnya kayak gitu. Dan sebenarnya sih video yang pertama, video yang dan sebenarnya sih video yang kedua dan ketiga ini penting-penting nggak penting. Sebenarnya ilmu yang paling utama adalah di video kemarin yang saya upload pertama kali ya. Nah, untuk linknya nanti silahkan kamu klik di sini ya, linknya ya. Nah, kalau kamu memaksimalkan apa yang ada di video ini, kamu akan bisa meraih page 1 Google walaupun tanpa ilmu SEO, walaupun tanpa hal-hal yang mendukung SEO. Saya yakin itu dan saya sudah pernah membuktikannya waktu dulu saya belum mengenal SEO ya. Jadi saya sudah bisa page 1 Google tanpa ilmu, tapi saya memaksimalkan website saya ya. Itu. Dan ya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan kamu pencet ya tombol subscribe-nya ya yang warna merah ini ya di bawah ini ya. Oke. Untuk berlangganan video-video menarik dari saya secara gratis ya. Subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit lah. Seperti itu ya. Saya ngopi lagi ya, ini malam-malam ini agak ngantuk ini, pembahasannya berat lagi nih. Nah, jadi yang paling utama, yang paling harus kamu dalami adalah video saya yang pertama kemarin. Setelah itu baru ke video yang kedua. Nah, untuk inti dari SEO ini, nah ini sebaiknya sih kalau umpamanya kamu punya website dan itu nggak memenuhi kriteria ini, sebaiknya kamu bikin lagi ya, mohon maaf ya. Nah, apa saja inti dari ilmu SEO sehingga nanti akan cepat tembus nomor 1 atau page 1 Google? Saya sudah berkali-kali ini membuktikannya dan bahkan beberapa website bikinan saya dalam waktu seminggu itu sudah dapat page 1 Google. Beberapa minggu saja. Ya. Page 1 Google dan itu ya bukan main, itu di keyword-keyword yang medium ya. Itu seperti itu. Nah, untuk pembahasannya langsung saja ya kita bahas ya untuk inti ilmu SEO di Google ini ya. Yang pertama adalah nama domain. Nama domain haruslah yang SEO friendly. Maksudnya apa? Umpamanya nih saya membidik kata kunci SEO, umpamanya kata kunci utama yang saya bidik adalah promo Suzuki Jakarta umpamanya ya. Jadi sebaiknya nama domain saya itu ya ada 3 kata kunci itu. Nah,
bagaimana seandainya sudah tidak bisa? Kan sudah banyak banget umpamanya promo suzukijakarta.com atau promo suzukijakarta.net, pasti sudah ada ya. Pasti sudah ada. Nah, bagaimana cara untuk mengakalinya? Untuk istilahnya supaya kita tetap bisa dapat kata kunci itu. Nah, ya nggak apa-apa. Kita ngalah kalau udah ada ya, umpamanya kata kunci itu udah ada ya, kita ngalah. Umpamanya gini. Mobil Suzuki Jakarta. Nah, ini kan masih dapat 2 keyword nih, Suzuki Jakarta. Masih mending, masih enak. Nanti tinggal kita banyakin kata-kata promonya setiap kita upload materi atau upload konten seperti itu ya. Jadi akan menang di 2 istilahnya. Nanti kan search engine pertama kali mencari adalah nama domain kita. Kita sudah menang 2 kata, 2 keyword nih. Suzuki Jakarta, ya kan? Walaupun kita nggak dapat promo karena keyword promo udah dipakai orang lain, nggak apa-apa nih, kita ganti mobil Suzuki Jakarta, ya kan? Seperti website yang kemarin saya buat tahun lalu sih sebenarnya ya. Tahun lalu saya buat itu tidak memiliki kata promo, tapi bisa pack 1 di promo Suzuki Jakarta. Tuh. Karena website yang saya buat itu masih punya 2 keyword utama, yaitu Suzuki Jakarta, seperti itu ya. Nah, ini sangat penting ya untuk nama domain. Saya sangat sarankan itu mengandung keyword utama yang akan kita bidik, seperti itu ya. Nah, umpamanya nih apa nih keyword yang kamu bidik ya? Umpamanya promo Honda atau Honda Jakarta umpamanya ya. Jadi kalau kamu bidik Honda Jakarta, itu macam-macam nanti yang bisa kamu bikin untuk nama websitenya, umpamanya promo Honda Jakarta.com atau .net. Saya cuma menyarankan 2 ya, 2 TLD ya. Nah, 2 TLD untuk nama domain, seperti itu ya. Yaitu yang pertama .com, yang kedua .net. Kenapa saya menyarankan hanya 2? Itu nanti saya bahas di video-video saya selanjutnya saja ya. Takutnya kalau di video yang sekarang ini nanti waktunya nggak cukup, seperti itu. Nah, rekomendasi saya ambil nama .com atau .net. Seandainya susah nyari nama yang sesuai dengan kata kunci bidikan kita, ya paling enggak kita dapat 2 keyword utama yang kita bidik. Oke. Untuk kata-kata berikutnya ya terserah. yang penting kita cocok, yakin dengan nama itu. Kalau kita udah yakin, insya Allah nanti akan mudah untuk kesananya, seperti itu ya. Oke, nah untuk nama domain sendiri saya rekomendasikan maksimal 4 kata ya, 4 kata. Umpamanya apa ya, kan saya bikin itu mobil Suzuki Jakarta ya, berarti 3 kata ya, mudah diingat ya. Kalau 3 kata, maksimal 4 kata lah. Umpamanya saya pernah bikin yang panjang itu Toyota Bandar Lampung, masih 3 apa ya, promo Toyota Tangerang promo, 3 kata juga. Saya rata-rata 3 kata ya bikin website ya. Promo Honda Jakarta online. Nah, ini saya pernah bikin promo Honda Jakarta online. Karena promo Honda Jakarta udah penuh dan saya harus bidik keyword, saya terpaksa pakai 4 kata ya, 4 suku kata dalam penamaan domain, seperti itu ya. Ya nggak masalah sih, cuma kata-kata itu haruslah yang mudah diingat, supaya kalau ada yang nanti
sudah cocok dengan website kita, dia umpamanya ngetik di URL, bukan di Google, di URL, dia nggak kerepotan ya, apalagi nanti nama belakangnya .com, jadi gampang diingat. .com dan .net itu gampang banget diingat, seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang pertama, yang hal yang pertama yang bisa saya sampaikan ya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Kalau kamu ada yang masih bingung ya silahkan tanya ya. Kalau kamu belum nonton video yang kemarin ya monggo ditonton ya video keduanya ya, yang di sini ya. Video pertamanya ada, silahkan cari di channel saya ya kalau kamu belum nonton video yang pertama, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Pembahasan yang kedua setelah tadi nama domain yang SEO friendly, yang kedua adalah theme atau tema. Tema yang cepat atau fast loading atau ringan ya, atau ringan. Atau biasanya sih kalau kita cari di kata kunci temanya, kata kunci SEO friendly, itu pasti temanya ringan. Ringan itu biasanya tampilannya akan sederhana. Kenapa harus yang tampilannya sederhana? Apakah kita boleh umpamanya kita pakai tema yang keren, banyak pernak-perniknya seperti itu? Apakah itu bagus? Saya ngopi dulu ya, udah kering. Maaf ya. Nah, untuk theme sendiri itu saya sangat merekomendasikan yang paling sederhana atau bahkan theme kalau kita pakai WordPress ya. Yang bawaan WordPress itu udah bagus. Tinggal kita umpamanya mau kasih slider atau mau utak-atik apa, kita bisa kustomisasi dari plugin. Dan kita bisa milih plugin yang paling ringan, yang paling banyak digunakan ya kan, dan paling SEO friendly seperti itu. Umpamanya kita mau kasih slider ya, kita bisa pasang slider. Untuk theme sendiri saya ada beberapa rekomendasi sih. Kalau untuk WordPress ya, untuk WordPress saya ada beberapa rekomendasi. Yang pertama yang saya berpengalaman sangat cepat naiknya yaitu PageSpeed. Nama theme-nya PageSpeed ya, itu cepet banget naiknya ya, walaupun tampilannya sangat sederhana ya. Kita mau milih tampilannya keren atau kita mau milih nomor 1 di Google, page 1 di Google, itu tergantung pilihan kita ya kan. PageSpeed yang pertama ya. Yang kedua adalah writer ya, penulis. Ada dua macam, kalau nggak salah ada 2 writer ya, ada 2 ini ada 2 theme, dan saya pilih yang ada slidernya. Itu udah ultimate banget, udah bagus banget itu untuk theme writer itu ya. Tuh, kalau kamu mau pakai itu rekomendasi banget dari saya. Untuk yang selanjutnya apa ya, saya agak lupa tuh. Ya pokoknya kamu cari aja deh yang kriterianya itu SEO friendly atau yang ringan ya, yang ringan atau apa ya namanya, ringan itu ya ringan lah pokoknya. Seperti itu ya. Oke, apa ya yang ini oh nanti saya kasih di bawah aja ya untuk linknya ya. Oke, untuk theme yang lain nanti saya kasih di bawah aja ya untuk linknya ya, supaya enak ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke
sebelum lanjut saya harus menyampaikan nih alasannya nih kenapa harus yang ringan untuk untuk template-nya. Kenapa harus yang ringan? Itu karena untuk mempercepat indeks dari Google menuju keyword yang kita bidik. Pamannya nih, tadi kan pamannya nih ada Google-nya mau nyari materi-materi kita, mau nyari konten-konten kita. Itu yang Google pertama kali cari itu adalah nama domain kita. Nama domain itu mengandung SEO enggak? Kalau enggak mengandung SEO, nanti dia ngerayapi domain kamu agak lama. Dia ngerayapi tag dulu, terus ngerayapi judul, baru ke materi-materi, seperti itu ya. Ini cara kerja Google seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ya karena Google ini mesin ya, walaupun dia istilahnya sekarang ini sudah banyak banget penyempurnaan, tetap kan dia adalah mesin pencari. Dia pertama kali kan merayapi ya. Ya kalau bahasa SEO sih merayapi ya. Dia merayapi nama domainmu. Nah, makanya saya sarankan harus paling nggak punya dua kata kunci bidikan ya. Rayapi domainmu, nama domain sudah ketemu. Nah, dia kan Google ini akan mengakses semua yang ada dalam templatemu, seperti itu ya. Mulai dari itu tampilannya, mulai headernya, semua pokoknya semua akan di indeks sama Google. Nah, kalau websitemu itu temanya itu terlalu banyak pernak-pernik, maka yang terjadi adalah lama. Google itu mengindeks tema kamu itu lama. Dan biasanya untuk website yang tampilannya terlalu banyak pernak-pernik itu berat, seperti itu ya, lama loadingnya. Nah, hal ini akan menurunkan istilahnya nilai di mata mesin pencari tadi, seperti itu. Jadi DEM itu yang yang fast loading, yang ringan, itu sangat penting, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya. Oke, pembahasan yang ketiga adalah optimasi SEO. Nah, optimasi SEO ini terdiri dari beberapa bagian yang nanti sepertinya nggak bisa saya selesaikan di video ini. Paling nggak saya kasih penjabarannya ya dari optimasi SEO ini ya, konten yang SEO. Nah, optimasi konten yang SEO. Nah, untuk konten yang SEO ini terdiri dari empat bagian. Untuk yang pertama adalah teknik penulisan. Teknik penulisan ini kalau yang saya gunakan biasanya dengan teknik double piramida. Nah, di piramida kan gini nih, set piramida ya, double piramida. Nah, piramida yang pertama begini, piramida yang kedua kebalik, set. Nah, jadi bentuknya gini ya, kayak kupat ya. Maksudnya apa? Maksudnya yang paling atas adalah judul. Judul kan mengkerucut, paling terdiri dari beberapa suku kata ya kan, terus melebar pembahasan, baru intinya di tengah, dan kita kerucutkan lagi di endingnya itu kesimpulan, seperti itu ya. Jadi maksudnya double piramida itu seperti itu. Tuh. Nah, untuk hal ini nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke yang kedua, kriteria konten yang SEO ya. Untuk yang kedua adalah gaya bahasa.
gaya bahasa ini udah saya singgung di yang pertama ya, video saya yang pertama ya. Kamu bisa tonton lagi, kamu pahami video saya yang pertama. Oke. Nah, yang ketiga untuk kriteria konten yang SEO friendly itu adalah seberapa kita, yang ketiga untuk konten yang SEO friendly itu kriterianya adalah seberapa kita ngikutin kaidah atau aturan-aturan yang ada dalam mesin pencari, dalam hal ini Google ya. Itu Google itu kan punya aturan main ya untuk SEO-nya, untuk semua yang berkaitan dengan konten-konten yang akan ditayangkan di page 1 Google, seperti itu ya. Nah, untuk hal ini kan tentunya akan sangat merepotkan ya kalau kita nggak punya panduan. Makanya saya bahas di video kedua, yaitu panduannya itu kita bisa memanfaatkan apa yang namanya plugin SEO, seperti itu ya. Ya, itu sangat penting, sangat penting. Jadi bagaimana kalau kita sebagai orang yang belum pernah berkecimpung di dunia website itu akan dengan cepat istilahnya membidik page 1 Google kalau tanpa alat bantu. Bisa aja sih tanpa alat bantu, tanpa plugin itu kita di page 1 Google, cuma prosesnya pasti akan lama, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, untuk kriteria konten yang SEO friendly adalah gambar yang mengandung SEO, yang SEO friendly ya gambarnya ya. Dan itu juga sudah saya bahas itu di video saya yang pertama ya. Jadi kita kasih tag videonya, kita kasih tag gambarnya sesuai dengan kata kunci yang akan kita bidik, seperti itu ya. Nah, sebisa mungkin gambarnya pun, judul gambarnya pun harus kita kasih yang sesuai dengan kata kuncinya. Maksud saya filenya kan kalau kita umpamanya foto cekrek itu kan cuma angka-angka, IMG angka-angka, seperti itu kan. Nah, kalau bisa sebelum kita upload itu kita kasih keyword seperti itu, baru angka-angka itu. Jadi angka-angka itu nggak usah dibuang, tapi di depannya kita kasih keywordnya, seperti itu ya. Ini rahasianya ini supaya gambar kita bisa SEO friendly. Jadi kalau ada yang nyari di pencarian gambar ketemu, seperti itu. Oke, untuk pembahasan yang ketiga, optimasi konten yang SEO itu saya rasa udah cukup ya, walaupun ini cuma garis besarnya saja ya. Oke, nanti kalau untuk penjabarannya langsung prakteknya nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Oke ya. Nah, untuk yang keempat inti dari ilmu SEO ini adalah internal link. Kenapa internal link ini termasuk inti? Internal link adalah salah satu cara untuk membuat viewer atau pengunjung website kamu itu betah berada di dalam websitemu selain dari kualitas konten ya. Jadi internal link ini penting. Internal link itu contohnya seperti apa? Umpamanya seperti ini. Ada saya ngasih keterangan atau promo bla 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 bla, udah panjang lebar. Saya sisipkan di situ, baca juga cara merawat mobil supaya awet, supaya tetap terlihat baru, umpamanya klik di sini. Nah, itu namanya internal link. Tapi nanti linknya ke website kamu sendiri ya. Jadi kamu sebelumnya sudah upload yang namanya cara merawat mobil itu tadi, atau cara supaya mobil kamu terlihat
baru terus. Nah, sebelumnya kamu udah upload itu, baru kamu kasih link di situ. Jadi nanti kalau dia tertarik dengan artikel itu, nah dia akan klik. Atau begini, ada contoh juga, saya sedang upload umpamanya promo Suzuki R3 Jakarta, meter murah, berhadiah dan sebagainya. Sudah saya bahas, udah mendekati ending atau sudah ending, silahkan hubungi umpamanya ya, silahkan hubungi ini. Nah, untuk promo Suzuki apa umpamanya, promo Suzuki XL7. Nah, jadi klik di sini gitu. Jadi udah ending, saya tulis begini, untuk promo Suzuki XL7 Anda bisa klik di sini. Nah, di sininya dikasih huruf gede, terus ditebelin, dikasih link promo Suzuki XL7 seperti itu. Nah, itu namanya internal link. Jadi nanti kalau iya ya, kenapa saya harus pilih R3 nih, saya kan ada duitnya nih. Nah, mungkin XL7 lebih cocok nih, cobalah klik dulu. Nah, jadi viewer kamu akan betah di website kamu seperti itu ya. Oke, untuk internal link saya rasa udah cukup ya. Kalau kamu masih bingung sih tanya aja lah, nggak apa-apa lah, daripada kan mendingan. Maaf ya, saya ngopi dulu ya. Udah serak ini. Oke, yang kelima yaitu ini adalah ilmu pamungkasnya ya, ilmu pamungkas dari inti ilmu SEO website ya, SEO Google. Yang kelima adalah webmaster. Master itu ada paling nggak ada 4, tapi saya hanya sebutkan 3 karena yang keempat ini susah banget. Saya seumur-umur belum pernah daftar karena bahasanya pakai bahasa Cina, saya nggak ngerti. Oke, yang kelima adalah webmaster. Mungkin bagi kamu yang sudah pernah terjun di dunia SEO atau mencoba SEO, kamu pernah mendaftarkan website kamu ke webmaster. Webmaster ini ada 4. Nah, saya sebutkan 3 aja ya. Yang pertama adalah Google. Nah, Google ini yang lumrah kita pakai, yang biasanya kita pakai, halo Google, ya kan? Yang kedua adalah Bing. Yang ketiga adalah Yandex. Nah, oke. Untuk optimasi SEO supaya website kita cepat terindeks oleh Google, oleh Bing, oleh Yandex, itu kita harus mendaftarkan nama website kita ke mesin pencari seperti itu. Jadi kalau sudah didaftarkan, sudah terverifikasi, mesin pencari itu akan cepat, akan dengan mudah menemukan websitemu seperti itu. Jadi ketika kamu upload, ketika kamu membuat konten baru ya, ketika kamu membuat konten baru dan kamu publish, dan itu sudah kontennya sudah SEO friendly, udah SEO banget istilahnya seperti itu, kriteria SEO-nya udah dapet, terus website kamu ringan, gambar-gambarnya udah ada SEO-nya, itu Google akan sangat cepat menaikkan artikel kamu atau postingan kamu, walaupun itu artikel baru ya, baru kamu bikin ya kan, baru kamu membahas tentang itu seperti itu. Biasanya kalau pengalaman saya sendiri ya, kalau umpamanya itu di low SEO, low kompetitor. Nah, biasanya kalau di low kompetitor
itu bisa langsung di halaman 2 atau bahkan di halaman 1 bisa, tergantung dari kualitas konten kita ya, seperti itu. Bahkan di Medium pun kalau kriteria-kriteria yang saya sampaikan dari video pertama, kedua, dan ketiga ini kamu semuanya istilahnya terapkan di medium apa namanya, medium SEO ya, medium ini apa, persaingannya yang medium, itu kamu bisa dapat tag 1 dalam waktu cepat, seperti itu. Saya berkali-kali dapat kayak gini ya. Jadi umpamanya 1 detik keyword yang kamu bidik itu umpamanya 7 juta. 7 juta ini udah 7 juta pencarian per setengah detik. Ini udah medium ya, medium keyword ya. Medium keyword ini udah lumayan lah persaingannya, 7 juta pencarian dalam 0,5 detik atau setengah detik ya. Nah, ini kalau kamu menerapkan apa yang saya sampaikan di video pertama, di video kedua, dan di video ketiga ini, saya yakin kamu bisa dapat paling tidak, kalau kamu menerapkannya semuanya ya, itu di pack 2 atau di pack 3 untuk medium keyword, seperti itu ya. Tuh, untuk bahkan sekalipun kamu masih pemula untuk belajar SEO ya, seperti itu ya. Maaf ya, saya ngopi lagi ya, udah agak kering. Jadi ketika kamu udah daftarin itu nama websitemu, nama domainmu ke mesin pencari yang 3 tadi, Google, Bing, dan Yandex, terus kamu sudah memanfaatkan namanya internal link, terus optimasi konten ya kan, terus kamu pakai theme-nya yang fast loading atau yang ringan seperti itu, yang SEO friendly, terus nama website kamu udah istilahnya udah ada unsur SEO-nya, dan kamu menerapkan apa yang saya sampaikan di video pertama dan kedua saya kemarin, waduh, udah luar biasa hasilnya udah luar biasa. Video saya yang selanjutnya untuk optimasi konten SEO kayaknya kamu nggak melakukan aja udah bisa ya. Udah bisa di pack 2, di pack 3 untuk medium keyword ya, bahkan mungkin di pack 1 juga udah bisa itu, saya yakin itu ya. Yang penting kamu bikin kontennya yang niat ya, yang ya sebagus mungkin lah tuh, sehingga nanti viewer kamu atau pengunjung kamu, visitor kamu akan betah di websitemu, seperti itu ya. Oke, mungkin sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Saya udah ngantuk nih. Nah, itu tadi ya, saya kilas balik ya untuk inti dari ilmu SEO ini ya. Ada 5 ya tadi ya. Yang pertama adalah nama domain yang SEO friendly atau yang mengandung keyword SEO yang kamu bidik. Oke. Yang kedua adalah tema yang ringan, fast loading atau ringan atau cepat, atau kalau kamu cari di kata kunci temanya itu SEO friendly, nggak apa-apa, bisa juga. Yang ketiga adalah optimasi konten yang mengandung SEO. Nah, optimasi ini tadi terdiri dari 4 hal ya. Kalau ini kamu ulangi lagi aja lah videonya lah. Oke. Dan yang keempat adalah memanfaatkan internal link ya, internal link. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah mendaftarkan domain kamu, website kamu ke Google Webmaster atau ke Webmaster. Ada 3 tadi ya, Google, Bing, dan Yandex. Nah, untuk caranya nanti saya akan upload di video-video selanjutnya ya. Tapi kalau kamu udah melaksanakan paling enggak ya sampai internal link tadi, insya Allah udah
udah jos, udah cepet lah naik ke back 1 Google-nya ya. Dan saran saya untuk pemula kamu bidiknya keyword yang agak panjang. Umpamanya aslinya saya bidik promo Suzuki Jakarta 3 keyword. Bidikan saya aslinya itu. Tapi untuk awal jangan langsung kita upload judulnya promo Suzuki Jakarta. Siapa lo, istilahnya Google kan kayak gitu ya, website baru langsung istilahnya membidik keyword yang berat seperti itu ya. Kemarin kan saya udah di video saya yang pertama kan udah menunjukkan berapa kompetitornya ya, sekitar berapa kemarin, 17 juta apa berapa lupa saya. Bahkan di Suzuki Jakarta kan 37 juta pencarian dalam setengah detik, itu kan gila itu. Dan website yang saya bangun dapat page 1 ya kan. Nah, ulangi dah di video saya yang pertama tuh. Nah, untuk pertama kali untuk membidik keyword yang berat, itu kamu harus membidik keyword yang ringan, yang panjang, paling enggak terdiri dari 4 suku kata. Tadi saya kan membidik promo Suzuki Jakarta ya. Nah, karena ini berat, saya cari dulu promo Suzuki Jakarta Timur atau Jakarta Utara. Nah, itu persaingannya agak ringan seperti itu. Nah, saya upload situ dulu tuh. Atau lebih ini lagi, promo Suzuki R3 Jakarta Utara 5 suku kata seperti itu. Nah, itu akan lebih cepat lagi, apalagi 6. Saya biasanya maksimal 6 suku kata ya, kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Nah, umpamanya 6 nih, promo Suzuki R3 termurah Jakarta Utara, seperti itu. Jadi setelah 6 kata kunci ini kita bidik dan kita lihat perkembangannya seperti apa, biasanya sih agak lama ya, sekitar ya paling cepat 3 hari baru dia naik. Kalau konten kita bagus, 3 hari itu udah di page 1, biasanya seperti itu, udah di page 1 untuk 6 keyword. Nah, nanti kita kurangin lagi jadi 5 keyword, 5 suku kata untuk yang kita bidik seperti itu ya, kita kurangi. Nah, nanti kalau udah dapat 5 suku kata, kita kurangi lagi suku katanya, dan akhirnya sampai 3 suku kata promo Suzuki Jakarta seperti itu ya. Dan akhirnya nanti dapat keyword Suzuki Jakarta loh, 37 juta pencarian dalam setengah detik kan edan. Dan mungkin nanti kalau umpamanya konten-konten kamu bagus, orang ngetik Suzuki aja udah muncul nama websitemu. Udah mendunia seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk video-video selanjutnya saya akan acak ya. Oke, mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan konten tentang SEO terus karena mungkin viewernya sedikit. Dan ini sebenarnya ilmu yang sangat mahal ya. Maka dari itu, kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dukung channel ini berkembang. Seperti itu ya. Ya, saya sih masih pemula ya untuk di YouTube ini ya. Cuma kalau untuk masalah website, saya udah pengalaman lebih dari 5 tahun. Seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga telah mensubscribe channel saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf jika ada banyak kesalahan atau kehilafan dalam video-video ini maupun video-video yang kemarin-kemarin ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.